Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rudianto. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan sebuah materi mengenai sistem keuangan syariah, yang mana dalam mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra SEMSI. Untuk materi yang pertama itu mengenai konsep memelihara harta, di mana di dalam Islam memang ada konsep untuk memelihara kekayaan agar bisa dimiliki manusia dengan baik dan juga bisa digunakan secara bermanfaat. Tentunya banyak orang yang memang memanfaatkan uang untuk hal yang tidak baik. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan juga melakukan hal yang memang dianggap baik, seperti berniaga dan bekerja. Menurut Rasulullah SAW, bagi mereka yang lebih baik adalah untuk memperoleh hasil uang dari bekerja. Selain itu, mereka juga yang tidak malas dan juga tidak meminta pada orang lain. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah atau benar atau bisa disebut legal, serta dipergunakan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia itu terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Materi selanjutnya mengenai akad dan transaksi dalam keuangan syariah, di mana di dalam hukum syariah ada yang disebut sebagai akad, yang berarti pertalian antara penyerahan atau ijab atau penerimaan atau qabul yang dibenarkan menurut Islam. Menurut Abdul Razak Al-Sanfuri dalam Nadariyatul Aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak tertentu. Adapun akad yang sering digunakan di dalam keuangan syariah adalah yang pertama itu akad tabaru, di mana akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk laba atau bisa disebut sebagai transaksi nirlaba, di mana tujuan ini memang untuk tolong-menolong karena ingin berbuat kebaikan. Dalam akad tabaru ini, siapa yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak menerima imbalan atau mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana bentuk akad tabaru dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama itu meminjamkan uang, di mana ketika meminjamkan uang, Anda tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan karena kelebihan itu termasuk ke dalam riba. Dan yang kedua adalah meminjamkan jasa. Itu merupakan memberikan keahlian atau keterampilan. Yang ketiga itu memberikan sesuatu. Sedangkan ada juga akad yang bisa dimanfaatkan dengan memberikan sesuatu, misalnya ilmu yang baik umum maupun agama, dan juga memberikan sesuatu secara sukarela. Akad yang kedua itu akad tijarah, di mana akad tijarah adalah akad yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana keuntungan ini memang harus ada rukun dan syaratnya. Dalam transaksi untuk mendapatkan keuntungan ada aturan-aturan tertentu yang dimiliki, seperti adanya ijab qabul atau kesepakatan antara dua belah pihak, baik transaksi maupun keuntungannya. Melakukan transaksi yang menguntungkan namun tidak memaksa pihak lain atau membohongi pihak lainnya. Materi selanjutnya itu mengenai transaksi yang dilarang dalam syariah Islam. Dalam sistem keuangan syariah, ada beberapa transaksi ekonomi yang dilarang dan menimbulkan dosa atau hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa transaksi yang dilarang. Di antaranya itu yang pertama riba. Riba berasal dari kata al-ziyadah. Sudah tertera di dalam Al-Quran bahwa riba dan sedekah dipertentangkan. Maksudnya, di dalam praktik riba yang dapat memberikan keuntungan secara berlipat ganda itu dipertentangkan dengan sedekah yang dinyatakan sebagai pinjaman kepada Allah yang pasti akan diganti secara berlipat ganda. Riba sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama riba nasi'ah, di mana riba ini merupakan riba yang muncul karena utang piutang, seperti layaknya kartu kredit yang mengenai bunga besar kepada peminjamnya gitu. Selain itu, atas kelebihannya
Ada yang menyebut riba jahiliyah, di mana pengenaan bunga pada kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya pada waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu riba fadl, di mana riba ini muncul saat melakukan pertukaran atau barter. Hal ini terjadi misalnya Anda menukarkan perhiasan perak seberat 50 gram dengan uang perak senilai 10 gram saja. Itu sudah termasuk riba. Dalam hal ini yang dimaksud riba tentu barang yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan satu sama lainnya. Pertukaran barang yang sejenis memang mengandung ketidakjelasan bagi kedua belah pihak, sehingga ketentuan syariah mengatur kalaupun pertukaran harus dalam jumlah yang sama. Transaksi yang kedua itu mengenai transaksi penipuan, di mana transaksi penipuan itu terdiri atas penipuan dalam kualitas mencampur barang baik dan juga barang buruk. Penipuan mengurangi timbangan atau kuantitas. Penipuan yang memberikan harga terlalu tinggi, dan juga penipuan dalam waktu, misalnya menyediakan barang yang seharusnya 200, maka Anda hanya bisa menyediakan 100 dan tidak sesuai janji. Transaksi yang ketiga itu perjudian, di mana judi merupakan salah satu kegiatan yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan diharamkan. Di mana permainan ini melibatkan dua orang atau lebih dengan menggunakan undian untuk bisa menang. Judi diharamkan karena timbulnya kerugian besar dan menyebabkan perpecahan. Yang keempat itu transaksi gharar, di mana jika Anda melakukan transaksi yang tidak pasti, maka Anda termasuk bertransaksi yang dilarang. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak dan ada yang merasa dirugikan. Selain itu, Anda juga akan mengalami hal yang mengurangi kepercayaan dan lainnya ya. Transaksi yang kelima itu penimbunan barang, di mana penimbunan sering dilakukan oleh para pedagang jika mengalami kelangkaan barang atau kesulitan barang. Jika Anda adalah seorang pedagang, maka jika Anda memiliki banyak barang yang bisa dijual, maka penimbunan merupakan transaksi yang dilarang. Karena ada banyak orang yang mengalami kesulitan karena mencari kebutuhan barang tersebut. Di Indonesia sempat mengalami penimbunan barang, diantaranya ketika gas LPG mengalami kesulitan untuk dicari. Kemudian padi yang harus menunggu impor, dan harga beras mahal, dan yang lainnya. Transaksi yang terakhir itu ialah suap, di mana suap merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh banyak masyarakat tanpa sadar. Padahal suap adalah hal yang dilarang. Mereka melakukan berbagai hal dengan mengharapkan imbalan. Selain itu, mereka yang melakukan suap terbiasa menyingkirkan keadilan untuk melakukan segala sesuatu, dan hal tersebut menimbulkan bahaya, seperti hilangnya hukum dan peraturan, serta tidak adanya lagi orang melakukan berbagai hal dengan jujur. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip sistem keuangan syariah, di mana praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak kejayaan Islam. Akan tetapi, dikarenakan semakin melemahnya sistem kekhalifahan, maka praktik sistem keuangan syariah tersebut digantikan oleh sistem perbankan barat. Sistem tersebut mendapat kritikan dari para ahli fikih bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berujung pada keruntuhan kekhalifahan Islam. Pada tahun 1970-an, konsep sistem keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Dan berdasarkan Al-Quran dan hadis, prinsip sistem keuangan Islam itu ada dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu larangan riba, di mana riba didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Yang kedua itu mengenai pembagian resiko. Resiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang terlibat. Resiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerimaan modal, tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi resiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian prinsip yaitu uang sebagai modal potensial, di mana di dalam Islam uang tidak boleh diperjualbelikan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang
yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal, yaitu uang bersifat produktif dan dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat itu mengenai larangan spekulasi, di mana hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Yang kelima itu kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat, itu dapat mengurangi risiko atau informasi yang simetrik atau timbulnya modal hazard. Yang keenam itu akuntansi usaha harus sesuai dengan syariah, di mana usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Oleh karena itu, prinsip sistem keuangan syariah itu harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu rela sama rela atau suka sama suka. Yang kedua itu tidak ada pihak yang menzolimi atau dizolimi. Yang ketiga itu hasil usaha muncul bersama biaya. Dan yang terakhir itu untung muncul bersama risiko. Selanjutnya mengenai jenis instrumen keuangan syariah, di mana jenis instrumen keuangan syariah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu akad investasi, di mana akad investasi juga dibagi menjadi empat. Yang pertama itu mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha atau dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan yang ada di awal. Yang kedua itu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Yang ketiga itu suku. Suku adalah surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir itu saham syariah, produknya harus sesuai syariah. Yang kedua itu ada akad jual beli, di mana di akad jual beli atau sewa menyewa merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk serta inti kontrak, di mana akad ini dibagi menjadi empat. Yang pertama itu murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Kemudian transaksi yang kedua itu salam, di mana salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Yang ketiga itu istisna. Istisna memiliki sistem yang mirip dengan salam. Namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali, atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir itu ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Adapun akad-akad lainnya yang termasuk ke dalam jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama itu sarf. Sarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang kedua itu wadiah. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang yang dititipkan tersebut. Yang ketiga itu qardul hasan, adalah pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya imbalan. Dan yang terakhir itu al-wakalah. Al-wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kelima itu kafalah. Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak dari pihak yang lain. Kemudian yang terakhir itu hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama kepada pihak lainnya atas dasar saling mempercayai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.